Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembahasan untuk tugas pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini tujuannya adalah kalian mengingat kembali materi tentang fungsi, relasi, unsur-unsurnya, yaitu domain, kodomain, ring, dan bagaimana cara kalian menggambar grafik. Nah, di sini coba perhatikan tugasnya untuk kasus pertama. Contoh pertama, di sini ada, jadi untuk yang nomor satu, kalian diminta untuk menentukan himpunan pasangan berurutan berikut merupakan fungsi atau bukan. Nah, serta tentukan domain, kodomain, dan ringnya. Kalau kalian perhatikan di sini dari gambarnya, maka di sini kalian bisa melihat kalau berdasarkan gambar ya. Jadi berdasarkan gambar, angka yang berada dalam gambar itu, ya. Jadi ini kita batasi. Jadi kita asumsikan soal yang diminta untuk jawaban yang diminta pada soal nomor 1 itu adalah bilangan yang berada di dalam bidang kartesius itu saja yang tampil di situ. Kecuali kalau kita memandang bahwasannya bilangannya itu secara umum, tidak hanya yang tampil di dalam grafiknya. Nah, sekarang kita sepakati yang dimaksud di dalam nomor 1 ini adalah bilangan yang hanya muncul di dalam gambarnya saja. Sehingga dari sini kita bisa nyatakan ini adalah sebagai sumbu X ya, karena ini sumbu X, maka kita nyatakan ini adalah sebagai domainnya, sedangkan ini adalah sebagai ringnya. Maka domainnya kita bisa menentukan. Domain dari fungsi tadi itu, atau dari gambarnya, itu adalah bilangan 0, 1, 2. Kalau kita tentukan ya, misalkan, dan seterusnya sampai 6. Ya, di mana di sini X itu elemen bilangan bulat positif. Bulat saja. Kecuali kalau misalkan domainnya itu kita batasi yang tampil di situ tetapi dia bilangan real, maka kita nyatakan domainnya itu bisa jadi mulai dari 0 sampai dengan 6 ya, di mana X tadi itu adalah elemen bilangan real. Kalau elemen bilangan real berarti di sini ada angka setengah, ada angka 1/4, dan seterusnya ya. Semua bilangan terkecil pun yang ada di antara 0 sampai 6 itu masuk ke dalam anggota dari domain, asalkan domainnya adalah bilangan real. Tapi kalau domainnya itu kita batasi dia bilangan bulat positif, maka anggotanya hanya 0, 1, 2 sampai 6. Sama halnya pada kodomainnya. Pada kodomainnya kita tentukan Y-nya. Kalau misalkan Y-nya itu, misal Y-nya itu adalah elemen dari bilangan bulat positif, maka anggotanya adalah 0, 1, 2 sampai 10. Nah, tapi misalkan Y itu elemen bilangan real ya, real positif ya, ini juga real positif, maka kita tentukan nilainya itu adalah mulai dari 0 sampai 10 ya. Berarti angka yang berada di sini angka 0,1111, angka setengah, angka 0,123 dan seterusnya masuk ke dalam anggota dari Y, karena Y-nya ditentukan adalah bilangan real positif. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian ringnya terlihat jelas sekali ya. Ringnya itu adalah kita nyatakan sebagai Y, pasangan berurutan X, Y. Berarti di sini anggotanya ada, pasangannya adalah 2 berpasangan dengan 5 ya. Yang pertama ini kita lihat titik-titik yang berada pada bilangan bulat saja.
Kemudian 3 itu ada di sini, berarti 3,6. Kemudian ini 4,7. Kemudian ada 5,9. Nah, ini kalau XY itu elemen bilangan bulat positif. Ya, kalau X dan Y itu elemen bilangan bulat positif, maka ringnya adalah berupa himpunan pasangan berurutan ini tadi. Anggota ringnya ya 5, 6 ya. Anggota ringnya ya 5, 6, 7, 9. Nah, apabila ringnya itu adalah bilangan real positif, maka kita bisa menyatakan pasangan dari XY-nya itu dimulai dari 2,5 ya. Kemudian dan ada lagi 3,6 dan ada lagi 4,7, ada lagi 5 ada lagi 5,9. Ini asalkan X dan Y itu elemen bilangan real positif. Ya. Kenapa kok begini, Bu? Karena di sini di antara angka 2 dan di antara 2 dan 3 ya. Coba perhatikan di antara 2 dan 3. Di antara 2, perhatikan grafiknya. Jadi di antara 2 dan 3 di sini kan ada suatu bilangan. Di antara 2 sampai 3 itu ada suatu bilangan. Bilangannya berapa ya? Ada 2,5, ada 2,3 dan seterusnya. Ada banyak ya, ada 2,1, 2,0, 2,001 dan seterusnya. Nah, ini kan kita tidak bisa menyatakan satu per satu, sehingga saya tuliskan di sini menjadi titik-titik, di sini titik-titik. Karena ada banyak pasangan bilangan yang kita tidak bisa menyatakan secara pasti nilainya berapa, gitu ya. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang kedua, tentukan domain dan ring ya. Yang pertama, apabila fx sama dengan 2x plus 1. Ini gampang sekali ya. Apabila fx sama dengan 2x plus 1, maka domain dari fungsinya siapa? Yaitu semua bilangan real ya. Domain fungsinya adalah bilangan x, di mana x adalah elemen bilangan real. Kemudian ring fungsinya siapa saja? Yaitu y, di mana y adalah elemen bilangan real. Ini ya. Kenapa? Karena semua bilangan real memenuhi x di sini. Ya. Kemudian ketika x-nya dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka fx-nya ada dan tunggal, sehingga rf-nya atau ringnya adalah bilangan real. Kemudian yang kedua, yang B, apabila fx sama dengan akar 2x plus 1. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan sebelumnya, jadi ini kita asumsikan kalian sudah paham mengenai bagaimana teknisnya mencari domain fungsi yang berkaitan dengan fungsi bentuk akar. Diingat ya, bentuk akar di sini ini adalah harus bilangan bulat, bukan bilangan bulat, harus bilangan real positif ya, bentar. Harus berupa real positif ya, harus berupa bilangan real positif ya yang ada di dalam akar. Berarti karena bilangan real positif, maka secara matematis bisa saya tuliskan apabila di sini adalah domain fungsinya, maka domain fungsi tadi itu harus lebih besar dari 0. Ini secara matematis dituliskan seperti ini. Maka dari sini kita bisa nyatakan domain fungsinya ini berapa. Nah, domain fungsinya sama df-nya harus lebih besar dari 0. Nah, fungsinya tadi apa? Fungsinya adalah 2x plus 1. Maka bisa kita tuliskan 2x plus 1 lebih besar dari 0. Sehingga 2x lebih besar dari min 1 dan x lebih besar sama dengan min 1 per 2. Disimpulkan domain fungsinya siapa? Yaitu bilangan x, di mana x
lebih besar dari min setengah dan X adalah elemen bilangan real positif. Selanjutnya ringnya. Ringnya itu siapa ringnya? Ringnya kalau kita mulai dari lebih besar dari lebih besar dari X-nya itu kalau lebih besar dari min setengah, menghasilkan berapa tahu fungsinya? Ternyata kalau X sama dengan min setengah, maka F min setengah itu sama dengan akar dari 2 kali min setengah ditambah 1. Berapa hasilnya? Yaitu akar 0. Sehingga domain ini sama dengan 0. Sehingga ringnya itu adalah dimulai dari bilangan Y, di mana Y-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y itu adalah elemen bilangan real positif. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 itu kalian diminta untuk menentukan apakah fungsinya itu surjektif, injektif ataukah bijektif. Nah, apabila ada fungsi yang fungsi yang memetakan R ke Z ya. R ke Z di mana fx-nya itu sama dengan 2x plus 1. Di mana fx sama dengan 2x plus 1. Ya, ini yang nomor 3. Karena untuk yang nomor 3 ini kita sudah nyatakan ya, kita sudah cari untuk yang A ini, di mana domainnya itu semua bilangan real ya. Domainnya itu kan tadi saya tulis lagi X elemen bilangan real, kemudian ringnya itu adalah Y, di mana Y itu elemen bilangan real, maka sudah jelas ya. Sudah jelas berarti di sini adalah bilangan real dipetakan dengan bilangan real. Ya. Ini X, ini adalah fx-nya. Maka semua bilangan real yang ada di dalam sini memiliki pasangan tepat 1 di dalam fx-nya. Ya, otomatis tepat 1 semua. Coba kalau misalkan fungsinya itu semua pasangan punya nilai 1 atau nilainya itu tunggal, ya, tepat 1, maka kalian bisa membayangkan bahwa grafik pemetaannya, diagram panahnya itu diagram fungsi 1-1, sehingga disimpulkan bahwa fx itu adalah fungsi fx ini ya, fx yang sama dengan 2x plus 1 tadi merupakan fungsi 1-1 atau disebut sebagai fungsi bijektif. Oke. Itu adalah pembahasan untuk pertemuan yang kedua. Untuk yang soal nomor 4 akan saya bahas pada video terpisah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.